Di sebuah desa yang sejuk nan indah, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan yang diberi nama Desa Asri, di setiap pagi terdapat anak-anak yang pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu. Mulai dari PAUD, TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sampai sekolah menengah atas. Desa ini masih belum terjamah oleh kemajuan teknologi. Itu terlihat dari bagaimana metode pembelajaran secara tradisional yang terdapat di sekolah-sekolah yang ada di desa ini, di mana metode pembelajaran hanya dilakukan di kelas dan di jam sekolah saja. Sementara di kota-kota besar sekarang ini sudah banyak sekolah yang menerapkan metode pembelajaran e-learning, yaitu metode pembelajaran yang memungkinkan tersampaikannya pelajaran ke siswa dengan menggunakan media berbasis komputer, bahkan jaringan internet. Kendalanya adalah di desa ini banyak anak-anak yang lebih suka bermain dibandingkan dengan belajar. Mungkin salah satu penyebabnya adalah metode pembelajaran yang dianggap kurang menarik dan kurang efektif. Saat tentang tugas yang dikasih sama Pak Adi, kita rencananya mau penelitian di desa mana? Saya belum tahu, belum ada pilihan. Mungkin Nisam ada opsi, gimana Syam? Di mana ya? Saya juga belum tahu nih. Si Dika tuh. Kebiasaan kamu mah, kalau ada pertanyaan tuh suka dilempar-lempar ke orang. Saya juga belum kepikiran nih. Saya lagi pusing. Sam, biasanya kamu cepet kalau lagi mikir. Nah, Gimana kalau ke desanya Andika? Kan desanya masih banyak pepohonan. Ya intinya masih belum terjamah sama kehidupan perkotaan lah. Jadi menurut saya, kita bisa lebih gampang buat nemuin permasalahan yang ada. Gimana Dika? Ayo aja saya mah. nah, nanti kalau emang harus nginepnya di rumah Dika aja. Iya Dik, boleh gak nih? Ayo aja saya mah. Berarti udah fix nih ya. Oke, fix lah. Kira-kira kapan mau mulai observasinya? Kalau hari Sabtu gimana? Jangan satu banget dong. Saya mau kondangan. Ya udah hari Minggu sore aja. Soalnya kalau weekend, saya pulang dulu. Minggu sore baru pulang lagi. Kalau hari Minggu, waktunya sedikit. Besok kan hari Senin, kuliah masuk pagi. Kan hari Senin libur, Kak. Oh iya ya. Ya udah, berarti jadinya hari Minggu sore ya. Iya, nanti sebelum berangkat ke rumah Andika, ngumpul di rumah Ade dulu aja. Oke. Mereka ditugaskan oleh dosen pengampu salah satu mata kuliah untuk mendapatkan data-data di desa, khususnya di bidang pendidikan. Setelah mendapatkan data, keempat orang mahasiswa tersebut ditugaskan untuk menganalisa kekurangan yang ada pada di desa tersebut dan mencari solusi untuk memajukan pendidikan yang ada di desa tersebut. Kebetulan, desa yang mereka pilih untuk observasi adalah Desa Asri. Permisi Pak, maaf sebelumnya sudah ganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Ade, ini Isam, Andika, sama Satria. Oh ya, ya. Begini Pak, kami mahasiswa dari Unsika, kami ditugaskan sama dosen untuk melakukan observasi di desa dan diharapkan untuk bisa memberikan solusi untuk kemajuan desa itu. Dan pada akhirnya kami memilih desa ini sebagai tempat tujuan observasi kami. Sebelumnya, kami mau minta izin untuk observasi di desa ini kepada Bapak. Ya, saya mengizinkan kalian untuk observasi di desa ini. Selama itu masih dalam hal positif, saya sangat senang bila ada orang yang mau membantu untuk mengembangkan kualitas pendidikan di desa ini. Terima kasih banyak sebelumnya Pak, atas izin yang sudah Bapak berikan kepada kami. Jadi kira-kira permasalahan di desa ini yang berhubungan dengan pendidikan itu apa ya, Pak? Jadi begini deh, permasalahannya
dalam bidang pendidikan di sini, yang saya tahu berdasarkan laporan dari guru-guru di sini, mengatakan bahwa anak-anak di sini lebih senang bermain ketimbang belajar. Mungkin permasalahannya dari segi metode pembelajaran yang kurang menarik dan kurang efektif. Oh, gitu ya Pak. Kalau begitu nanti kami coba analisa permasalahannya dan mudah-mudahan bisa cepat kami temukan solusinya. Iya, semoga sukses ya. Kalau begitu kami mohon pamit ya Pak. Terima kasih banyak atas informasinya. Oh iya, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah berniat memajukan desa, khususnya di bidang pendidikan yang bisa dibilang masih tertinggal jika dibandingkan dengan desa lain. Oh iya Pak. Oke Pak, terima kasih banyak. Kalau begitu kami permisi dulu Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Selanjutnya bagaimana? Ya udah, kita pikirin aja bagaimana solusinya supaya anak-anak di sini bisa lebih tertarik lagi untuk belajar. Gimana kalau kita sosialisasikan tentang metode pembelajaran e-learning di sekolah-sekolah yang ada di sini? Wah, ide bagus. Coba jelaskan konsepnya bagaimana. Jadi begini, untuk menarik perhatian anak-anak supaya jadi suka belajar, kita pakai metode pembelajaran e-learning aja bagaimana. Konsepnya ya kita bikin PowerPoint, video animasi tentang pembelajaran. Bahkan kita bikin metode pembelajaran dalam bentuk game di komputer. Pokoknya kita buat sedemikian rupa lah supaya bisa disukai oleh siswa di sini. Bagus juga sih. Itu artinya kita harus sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di sini. Iya, Sam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, perkenalkan nama saya Dika. Ini teman-teman saya, Ade, Isam, dan Satria. Iya Pak, kami mahasiswa dari Unsika. Kami ditugaskan oleh dosen untuk melakukan penelitian di sebuah desa khususnya di bidang pendidikan. Kami diminta untuk menganalisa kekurangan yang ada di desa ini dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Iya Pak, kami memilih desa ini sebagai lokasi penelitian tugas ini. Sebelumnya kami sudah meminta izin kepada kepala desa di sini. Sekarang kami mau meminta izin untuk meminta data-data tentang materi-materi dan metode pembelajaran yang diterapkan di sekolah ini. Oh iya, silakan saja. Biar nanti datanya saya kirim via email saja ya. Oke Pak, terima kasih banyak. Kalau begitu kami permisi dulu Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah meminta izin dan meminta data dari sekolah, akhirnya mereka kembali ke rumah Andika untuk segera melanjutkan solusi yang sudah diusulkan tersebut. Sampai di rumah Dika, mereka langsung membagi tugas masing-masing, mulai dari membuat PowerPoint, membuat website, dan menyediakan materi yang dipelajari di sekolah. Termasuk di dalamnya materi berbentuk PowerPoint, game komputer, dan video animasi. Setelah selesai, mereka bergegas ke sekolah untuk mensosialisasikan dan mempresentasikan hasil pekerjaan mereka kepada kepala sekolah dan guru-guru di sana. Ternyata apa yang mereka kerjakan mendapat respon positif dari pihak sekolah, dan pihak sekolah mengizinkan mereka untuk mempraktekkan hasil dari solusi yang mereka usulkan. Setelah mereka praktekkan itu semua kepada siswa-siswa di sana, ternyata antusiasme para siswa di sana pun sangat tinggi, terbukti dengan meningkatnya jumlah kehadiran siswa dan diiringi meningkatnya nilai para siswa. Pada akhirnya, mereka mendapatkan penghargaan dari sekolah dan desa tersebut sebagai ucapan terima kasih atas dedikasinya untuk memajukan desa ini khususnya di bidang pendidikan.